Teman-teman semuanya, apa kabar? Kondisi sehat semuanya ya? Oke, wah udah banyak, lumayan ya. Malam hari ini kita melanjutkan diskusi yang kemarin. Halo Mbak Sani. Halo Mbak Ike, selamat malam teman-teman. Assalamualaikum. Mbak Sani. Iya, kedengar nggak suaranya? Dengar. Ini mungkin internet tempat saya ya. Oh iya. Mudah-mudahan bisa ketangkap, soalnya di sini lagi mati nih karena hujan deras di sini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan yang kemarin. Kemarin tuh keren banget. Ini ada PR buat Mbak Sani dan kita semua ya, khususnya ya. Iya Mbak. Supaya bisa keluar dari fase yang bahagia sebentar terus menderita lagi. Kasihan amat ya. Simpang Bahagia 3 baru ya. sebentar udah menderita lagi. Dan kita siap-siap ya, tahun 2022 kita membidani kehidupan ya Mbak Sani ya. Iya. Kalau dibilang simpang 3 ya, Sani itu ingatnya di Semarang itu adanya simpang 5 ya. Simpang 5. Ini simpang 3 aja cukup ya. Jangan putus itu. Pada nonton nggak sih layangan putus yang lagi heboh? Halo? Iya. Bang Aswar belum masuk ya? Belum kayaknya ya. Belum. OTW. Oh lagi OTW. Mbak Sani ada update apa nih? Udah berapa lama ya? Kita udah 5 bulan ya. Dari bulan apa itu ya? Bulan Agustus ya? Juli kayaknya deh Mbak. Juli kita. Udah 5 bulan. Udah 5 bulan Mbak Sani ada update apa nih? Ya kalau ya Sani memang kerasa banget tuh setelah ya mungkin memang dibilang rutin nih, bisa dibilang rutin ya Mbak, hampir tiap minggu tuh komunikasi sama Bang Asor lewat Zoom, kita semua juga belajar bareng, dan Sani dapat mudengnya memang di sesama ini Mbak, gitu. Lebih ya dulu kan pernah ada di Biology of Belief, cuman tuh ya Sani masih beraba-raba kemana ya arah pembelajaran ilmu kesadaran, tapi nemu gongnya itu banyak memang di sesama ini gitu. Alhamdulillah banget ya Mbak Ike. Alhamdulillah banget ya. Oke, dan memang malam, banyak antrian ya Mbak ya. Karena banyak progres, banyak antrian yang pengen ikut jadi partisipan nih kayaknya Mbak Ike. Betul banget. Dulu waktu awal-awal saya kesulitan cari ini siapa yang mau gitu. Sekarang udah banyak banget japrian, bahkan ya banyak gitu nggak dapat giliran. Iya karena gitu memang sih. Mungkin kalau dulu tuh pas awal-awal khawatir istilahnya case pribadi gitu ya, dianggap case pribadi dibicarakan di Zoom itu kesannya itu ada beberapa orang yang akan mendengar gitu. Aibnya kebongkar. Iya begitu. Sementara kalau kita curhat di tempat yang tepat itu lebih baik dibanding curhat di medsos, orang hanya tinggal komen, nggak bisa kasih solusi, apalagi untuk menyembuhkan Mbak, iya kan? Betul. Bang Aswar, selamat malam. Malam Bang Aswar. Thank you Bang Aswar. Okay, langsung belum apa-apa. Thank you. Cie. Silakan dibuka Bang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hampir aja ini nggak jadi ya. Saya kok tiba-tiba tadi agak demam ya. Tapi ini masih bisa ini. Jadi oke, kita mulai ya teman-teman. Apa kabar ini menjelang akhir tahun 2021 ya. Ini kan kayaknya ini ya CV terakhir kita CV sih. Sesama terakhir ya di tahun ini ya. Iya. Betul. Ya. Sesama terakhir ya di tahun 2021. Mungkin kita review dulu kali ya. Kita dulu langsung apa istilahnya nih untuk Mbak Sani ini? Partisipan. Ya, partisipan yang pertama kita siapa waktu itu ya? Partisipan pertama kayaknya Bu Mari ya. Oh, belum, bukan. Yang pakai kerudung dulu tuh loh Mbak Ike. Mbak Reni.
Mbak Mbak Reni Reni ya. yang perkosaan. Oh, Iya, iya benar itu. Oh iya, mana ya beliaunya? Moga-moga ikut gitu ya. Halo, ada udah Mbak Reni. sibuk sekarang Ya, Mbak udah Reni. jadi selebritis ya. Iya. Terus habis Mbak Reni, Abis Mbak Reni, saya kayaknya ya. Dita. Oh iya, ya Mbak Ike. Belum. Saya, terus ada Mbak Mari, Hari. terus Mbak Citra. Mbak Citra Siapa? yang dosen. Mbak Citra yang jilbaban yang dosen. Citra. Iya, yang Ada suaminya waktu. menikah lagi. Oh iya, Dosen. saya kok nggak kenal ya. Atau saya Ada pas lupa itu. gitu. Cuma karena beliau sibuk, nggak bisa berkelanjutan, ya udah. Terus habis itu langsung ada si Wita ya. Oh iya, Citra yang orang Purwokerto ya. Yang di Aduh, Semarang bukan kalau Bang. nggak salah ya. Di Hah? Semarang. Orang Iya, dia asli Semarang. Purwokerto dia. Oh, asli Purwokerto ya. Ya itu ingat ya, itu ingat. Yang dia memutuskan pisah lalu diambil S2 kan? Betul, betul. Jadi dosen. Oke. Ya, terus ya siapa lagi ya? Ada yang Nah, waktu itu sempat apa yang pakai kacamata lu tuh Mbak, yang dia di apa disekap itu loh, bukan Mbak Wita. ya yang wanita ya, yang Bentar. orang Jogja kalau nggak salah, ya di Jakarta. Iya, Sebelum ya Wita, karena suaminya ninggalin banyak hutang itu loh. betul. Wah, siapa ya? Yang Disekap. Rambutnya ke apa bahu ya? Mbak Ike. Oh, iya. Iya kan? Itu Mbak Nina, teman saya. Mbak Ya, nih. Marian. Mbak Bu Mbak Maria. Maria ya? Iya, Mbak Maria. Maria Iya, Ina Mbak. Sumitro. Iya. Iya. Aduh, itu yang Maria, ngenes aduh. banget. Iya. Ngenes banget. Pada Sampai kemana masuk ya? penjara. Ingin ngasih bonus aja ini. Nanti saya hubungin lagi deh. Saya cari. Masih ada kok. Mereka masih ada. Ya ini kita perlu ngucapin terima kasih ada apa di akhir di akhir tahun ya, kita dibantu oleh mereka. Terus ada Wita ya, mana anak itu sekarang ya, masih di Lampung. Wita sekarang ya dia udah mandiri ya secara finansial, tapi saya dengar memang kabarnya masih berantem sama Ibu Melati. Iya, dulu ya. Masih nggak akur, tapi lumayan ya secara finansial dia udah mulai nabung-nabung gitu sih. Terus bukunya masih dibaca katanya. Ya suruh ikut lagi gitu ya. Ikut lagi. Dan memang bagusnya nggak putus ya Bang kalau pembelajaran seperti ini, karena kan jiwa terus bertumbuh ya. Oh, bukan hanya bertumbuh ya. Jiwa itu bertumbuh dengan menerobos kesalahan gitu ya. Jadi tumbuhnya jiwa itu karena dia berhasil melewati kegelapan. Jadi seperti itu. Dia nggak tumbuh cuma-cuma gitu. Dia tumbuh karena melewati kegelapan. Itu tumbuhnya jiwa gitu ya. Terus ada Mbak Wita, terakhir Mbak Sani gitu ya. Ya mungkin 2022 masih tetap Mbak Sani lah ya. Seperti itu. Oke, terima kasih ini untuk semua partisipan ya yang telah yang telah membantu sesama. Terus ya kita akan teruskan ini ya, acara ini, karena memang yang penting ada satu orang aja yang mendapat manfaat, itu udah cukup sebenarnya. Udah cukup. Oke, itu review. Terus teman-teman juga yang yang terus ikut ya, yang terus mengikuti acara ini. Terima kasih juga ya, ini banyak sekali. Oh ya, sekaligus ini karena pesertanya banyak, tanggal 3 itu ada
titik balik perubahan kedua. Titik balik perubahan kedua. Itu acaranya free, kelasnya juga free. Tapi nggak akan lama kayak kemarin lah ya. Saya coba bikin yang versi ringkasnya gitu ya. Apa ini? Meminimalisir biaya proses iklan dulu ini saya. Aku bisa ngeprint banyak banget referensi baju. Tanggal 3 ya, tanggal 3 hari apa tuh ya? Selasa ya. Hari Selasa. Atau hari Rabu mungkin. Terus malam ini ya kita ringkas saja ya obrolan kemarin. Apa namanya? Kita lihat. Inilah kita lihat. Kita lihat di sini gitu ya. Sebenarnya di simpang ya. Di simpang 3 itu kalau dilihat dari peta Hawking itu kan mulai 200 ya. Mulai 200. Tapi di 200 itu kan barusan coba-coba keluar gitu ya. Coba-coba keluar dari dimensi 3 ini. Jadi perjalanan menuju manusia tanpa ciri itu dari 200 ke terus gitu ya. Dengan bebannya sendiri-sendiri. Dengan kegelapannya yang berbeda-beda. Di 200 kegelapan masih pekat tentu ya. Tarikan ke sini masih kuat, tarikan dari sini, ayo balik lagi ke sini kamu. Ya kan? Di mulai 200 gitu ya. Jadi simpang 3-nya itu sesuai dengan LOC masing-masing tuh. Karena memang untuk menuju manusia tanpa ciri ini kan tak terbatas itu ya. Di peta Hawking sampai 1000. Sampai 1000. Jadi tentu berbeda ketika dia di simpang 3 dengan LOC 500, itu kan berarti sudah banyak hal yang dilepas kesalahan itu ya. Kesalahan. Lalu kemudian sebenarnya kan kalau manusia tanpa ciri ini kan dia marifat ya. Dia marifat. Nah, keuntungannya kita punya peta Hawking itu ada skala-skala. Sehingga kemudian kita kapan batasnya marifat diri ya. Itu di peta Hawking itu marifat diri itu 650 gitu. Di atas itu udah marifatullah dia. Dan harus selesai dulu dengan marifat dirinya, baru marifatullah itu. Jadi perjalanan untuk sini ini ya kita katakan untuk marifat diri yaitu 650 katakan ya. Itu udah menjadi dia manusia. Kalau 700 tuh karena kita nggak ada tradisi avatar, dia bukan manusia lagi sebenarnya. Ya. Jadi seperti itu. Jadi setiap katakan 200, 250, 350 itu punya beban kegelapan yang berbeda-beda gitu ya. Punya kegelapan yang berbeda-beda. Yang penting mawas diri ya. Mawas diri itu cara apa istilahnya itu ya. Detail operasionalnya mawas diri. Mawas diri. Jadi ini menjadi panduan gitu ya untuk teman-teman yang di 2022 gitu ya. Kalau bisa itu ya tahun depannya lagi sudah marifat semua lainnya, marifat diri tuntas gitu ya. Sehingga kalau kita selesai dengan diri sendiri, marifat dengan diri itu, maka kita bisa menata. Ya. Jadi kita lihat di sini, kita akan menghadapi ancaman terbesar sebenarnya ini, yang disebut dengan kepunahan massal, gitu. Kepunahan spesies. Kepunahan spesies itu karena dia berangkat dari
eh, asumsi ya yang menjadi fondasi peradaban kita itu tidak cukup lagi, tidak cukup untuk mengatasi krisis, tidak cukup lagi untuk mengatasi krisis. Jadi maka kemudian sekarang itu para ilmuwan tuh ya berpikir gitu, apa sebenarnya sumbu utama dari krisis ini? Apa sumbu utama dari krisis? Para petualang politik bilang presidennya ini, ya kan? Para ahli ekonomi bilang ya ini pandemik. Kita mengalami 3 disrupsi ya, disrupsi milenial, disrupsi digital, dan pandemi. Itu ahli ekonomi bilang begitu. Krisis. Kalau sumbunya di situ, ya kita akhirnya kan hanya akan sibuk counter force. Kalau sumbunya itu, kita mencoba bahwa sumbunya itu adalah krisis persepsi diri. Dia bersumbu pada krisis persepsi diri. Dan saya sendiri akan terus menyuarakan ini. Setidaknya di dunia pengembangan diri ya. Dunia pengembangan diri. Bahwa memang semua krisis yang kita alami itu krisis persepsi diri. Semua dari situ. Kayak apa sih krisis persepsi diri itu? Ya, dah. Saya kasih contoh. Saya ambil sini. Jadi krisis persepsi diri itu kan begini. Secara faktual ya. Secara faktual, ketika kita lahir, kita sudah lahir dalam sebuah dunia yang bermasalah. Ya, kan? Kita sudah lahir dalam sebuah dunia yang bermasalah. Kalau mungkin skala dunia terlalu besar, ya udah deh kita turunkan. Kita punya negara yang bermasalah. Utang banyak, korupsi banyak, ya kan? Kerusakan lingkungan dan macam-macam. Kalau negara terlalu besar, masyarakat deh. Masyarakat apalagi ini di akhir di Desember ini selalu ada gesekan antar komunitas. Nggak boleh ngucapin inilah, nggak gitulah. Selalu ada apa ya, di masyarakat kita ini kan sebenarnya ada bahaya laten gitu ya. Banyak kasus-kasus horizontal itu antar komunitas itu belum tuntas. Belum tuntas, masih ada dendam ya. Masih ada dendam. Itu di masyarakat. Kalau di keluarga apalagi? Krisis keluarga besar sekali. Ya. Orang tua yang menguasai anak yang kemudian traumatik, itu di keluarga. Lalu kalau kita lihat diri kita, jangan dibilang. ACES-nya skornya bisa 10. Karena kenapa? Loh dia tiba-tiba hidup dalam dunia yang sudah penuh masalah gitu kan. Tiba-tiba dia hidup dalam dunia yang sudah penuh masalah. Maka mengatasi hal semacam ini, dunia yang penuh masalah itu, dan kita akhirnya menemukan sebenarnya sumber masalah ini adalah diriku sendiri. Karena pada ujungnya kita menemukan, saya penuh masalah ini. Saya tidak bisa menyelesaikan masalah di luar diri saya. Bahkan saya justru menambah masalah. Akhirnya kan kita masing-masing kita menemukan diri kita sendiri sebagai sumber masalah. Maka sudah benar itu solusinya, seperti di negara barat. Saya ringankan beban dunia dengan cara, ya saya sudahi hidup saya. Saya sudahi hidup saya. Kenapa dia bunuh diri? Karena
dia melihat dirinya sebagai sumber masalah. Artinya, dirinya itu adalah yang materi dan yang sosial. Hanya itu dirinya. Maka salah satu solusi terbaik memang ya bunuh diri. Nah, itulah kemudian disinyalir sebagai satu bentuk nanti ini akan menuju kepunahan spesies. Kepunahan. Karena masyarakat kita itu belum rasional. Dia tidak berpikir tentang krisis. Padahal BPJS sudah tekor. Hampir rugi. Dan dia berpikir masyarakat kita ini kan belum terlalu dewasa ya. Dia selalu melihat nasibnya itu adalah ulah dari spesies lain gitu ya. Ulah spesies lain. Ya dari malampir, bebek gombel. Itu kan dia tidak dewasa. Dia tidak mau bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Sementara masyarakat barat itu sudah bertanggung jawab gitu ya. Bahwa enggak. Ya nasibku adalah tanggung jawabku. Kalau kita kan enggak. Masih ada hubungannya dengan spesies lain yang malampir ya. Terus mbak macam-macam. Nah, akhirnya kita menemukan ya, kita menemukan bahwa diri kita sumber masalah. Kalau dirinya adalah yang material, maka dia menjadi sumber masalah. Hanya yang hirup oksigen nggak bisa produksi oksigen. Sekali bisa memproduksi gas yang bau. Jadi konsumsi sama produksi itu tidak balance. Sekali nguap, wah mati lalat. Jadi ya seperti itu dampak dari konsekuensi dari kalau diri kita adalah material ya. Kita adalah sumber masalah. Itulah yang disebut dengan krisis persepsi diri. Kita krisis. Apa benar saya ini hanya yang material? Ya kita tentu harus membuka wahyu. Apa kata Tuhan tentang kita? Kalau kata sains jelas, kamu material. Kamu material. Kata Tuhan apa? Kata Tuhan enggak. Kamu itu transenden gitu ya. Nah, di situ kemudian menjadi simpang tiga ini kan karena yang satu ini material, yang satu ini yang spirit. Akhirnya kita punya tiba pada titik balik gitu. Kalau sebagai material, aku untuk mengurangi penderitaan di peradaban kepunahan ini, ya saya harus pernah lebih dulu dan nggak tambah cepat gitu ya. Tapi kalau akhirnya kan ada pandangan alternatif. Kalau saya sebagai spirit bagaimana? Kalau sebagai spirit artinya saya transenden, saya bukan bagian dari masalah. Oke, saya mengalami masalah, tapi saya bukan bagian dari masalah. Disitulah kemudian orang barat itu, kalau seminar spiritual itu bisa jutaan orang yang ikut. Kenapa? Mereka capek dengan krisis. Kalau kita kan tidak ada krisis. Kenapa? Lu nasibnya belum dewa, dia masih nasibnya itu karena ulahnya spesies lain. Iya, kalau barat itu ilmu spiritual itu saya tahun 2011 ya, 2011 apa 2010. Enggak, 2007-an kalau nggak salah. Tapping Summit itu. Pertama kali itu yang ikut 15.000 orang. Sedunia tuh, saya juga ikut. Tahun berikutnya naik 90.000. Sekarang itu udah jutaan yang ikut. Kenapa? Mereka sudah sadar betul bahwa kita ini krisis. Kita krisis persepsi diri. Kita butuh definisi diri yang lebih luas dari sekedar materi. Kalau mau selamat, kalau spesies ini selamat, kita mesti punya definisi baru tentang diri kita. Situ dia. Barat itu mengalami revolusi sekarang. Tokoh-tokohnya kan, coba bayangkan
di YouTube itu, tokoh-tokoh spiritualnya dari barat semua itu. Sementara di sini tokoh agama itu masih bahas hal-hal yang belum ada hubungannya dengan krisis persepsi ini. Masih bahas neraka aja. masih judging gitu ya. Aduh. Masih hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan persepsi krisis ini gitu loh. Saya juga bingung gitu ya. Gimana sih wacananya ini? Kan sumbu utama dari krisis yang kita itu krisis persepsi diri. Makanya tampil semua spiritualis barat maju dia. Sementara kita ini ada yang tampil, aduh model Abu Janda ribut terus sama FPI. Aduh, bagaimana kita ini hanya tiap hari kerjanya melaporkan, saling melaporkan. Habis APBN buat ulah-ulah. Aduh. Ya kita lucu-lucuin aja ini ya. Saya agak demam ini, harus biar tertawa gitu ya. Kita masih ribut. Barat itu sudah sadar ini ada krisis yang dimensinya itu spiritual. Muncullah Bruce Lee. Dari tahun 69 tuh mereka sadar ada krisis persepsi diri. Dari tahun 69 saya ikutin tuh sejarahnya. Saya ikutin. Makanya di tahun 69 itu banyak hal yang revolusioner dalam sains. Hawking memulai di situ. Roger Callahan memulai di situ. Saya ikutin. Tahun 70-an Deepak Chopra macam-macam lah itu mereka ya. Karena mereka punya definisi yang clear tentang apa sesungguhnya terjadi adalah krisis persepsi diri. Krisis persepsi diri. Dan itu yang kita itu dianggap bukan masalah tuh. Apa krisis persepsi diri itu? Krisis persepsi diri itu ketika jiwa kita mengambil hal yang sifatnya material dan hal yang sifatnya status sebagai source of self. Itulah krisis persepsi diri. Ini saya definisikan sendiri. Apa itu krisis persepsi diri? Ini. Kebetulan saya sebelum belajar Hawking itu belajar kauru jiwa, ya, psikologi Jawa. Dan ini lebih clear gitu ya. Jadi itu sumbu utama dari segala krisis. Dan itu di Indonesia itu kayak nggak tahu apa-apa gitu ya. Apa mungkin karena walinya terlalu banyak di Indonesia ini, banyak wali. Sehingga kok nggak ada gerakan sama sekali. Nggak, ya untung kita mulai ini, ya kan? Kita mulai bahwa krisis sumbu utamanya ini adalah krisis persepsi diri, bukan yang lain. Bukan yang lain. Dan ini kita kayaknya baru saya ini yang ngomong nih. Ya kan? Dunia pengembangan diri juga tidak terkait dengan wacana global. Fokus saya having aja tuh. Fokus saja. Jadi harapan saya itu gini. Di 2022, semua yang ikut kuliah ini bikin podcast. Ayo kita suarakan bahwa ada krisis yang lebih besar daripada krisis kesehatan. Apa? Krisis persepsi diri. Spiritual krisis. Ayo, muncul semua kita suarakan. Kita butuh 1 juta orang. Kalau perlu TV itu, kenapa kok enggak ada gemanya gitu loh. Seolah-olah yang dibahas tokoh-tokoh spiritualitas barat itu tidak ada realitasnya pada kehidupan. Ada realitas itu. Ada realitasnya. Pokoknya di 2022 banyakin podcast. Banyakin bahwa semua persoalan itu, entah itu persoalan individu atau persoalan spesies,
itu dimulai, sumbu utamanya adalah krisis spiritual, krisis persepsi diri. Ya, krisis persepsi diri. Kita tanduk rame-rame gitu ya. Kita tanduk. Tokoh-tokoh agama kita aja, kamu ngomongin apa kamu? Ya kan? Ngomongin apa? Kok nggak bahas yang paling sumbu utama? Itu dibahas sebenarnya kan, ini dibahas Hawking di buku Power Force, di kata pengantarnya itu. Bahwa sepanjang sejarah manusia atau sejarah sains, bahkan sains itu pun tidak ada yang bisa diatasi persoalan manusia. Nggak ada yang bisa diatasi. Bahkan persoalan yang paling primitif, kelaparan, itu kan nggak bisa teratasi. Karena memang sains, dia fokus pada alam. Dia tidak fokus pada eksplorasi diri. Sama dengan misalnya programnya PBB sekarang ya, Sustainable. Sustainable Development. Dia fokus kepada lingkungan. Itu kalau secara asas salah. Lingkungan itu fana gitu ya. Dia harus pada diri, karena dirilah nanti yang akan abadi. Tapi PBB sendiri masih fokus ke lingkungan gitu ya. Tidak digarap diri ini. Padahal seluruh krisis akarnya dari persepsi diri. Itu Mbak Sani ya. Jadi ini malam terakhir sesama menutup tahun 2021 ini, kita harus punya sebuah kesimpulan ya. Kesimpulan akhir tahun bahwa seluruh krisis yang terjadi di muka bumi ini, sumbu utamanya adalah krisis persepsi diri. Gitu ya, Mbak Sani? Iya, Bang Aswar. Jadi ulangi, tolong diketik bareng-bareng di kolom chat ya. Tolong. Nah, seluruh krisis di muka bumi ini, sumbu utamanya adalah krisis persepsi diri. Tolong ditulis. Biar kita tutup ya sesama kita ini di akhir tahun ini dengan kesimpulan yang tegas, simple, lugas. Dan ini akan menjadi gerakan bersama-sama di 2022. Biar mesos tuh seluruhnya ya. Seluruhnya. Semua medsos dipenuhi kalimat ini aja mungkin kali Bang, pakai hashtag gitu ya. Iya, udah. Iya, keren loh. Dari IG, FB. Terlalu kita harus punya agenda ini 2022, pokoknya yang viral-viral itu dari kita lah, dari kesadaran ya. Hashtagnya dibanjirin. Iya, kita stop Abu Janda itu terlalu memakan ruang publik, terlalu lama. Udah berapa tahun dia memakan ruang perhatian publik ya. Iya, semua dilawan sama dia. Sementara diri sendiri enggak ya. Tapi akhirnya kan enggak menghasilkan sebuah resolusi gitu ya. Enggak ada. Ayo kita penuhin ini. Ya ramaikan lah ya. Pokoknya 2022 bikin podcast. Karena ini adalah krisis persepsi diri, maka yang harus menyelesaikan itu masing-masing, bukan Pak Jokowi, ya, bukan terapis, bukan psikolog, masing-masing. Mari kita berjuang untuk saling menyembuhkan. Tadi pagi saya ajak obrol-obrol di kantor bahwa kita mau mereview gitu ya, mereview mana yang lebih penting, terapi atau teaching gitu. Masyarakat butuh teaching. Butuh pengajaran spiritual yang mendalam. Tentu saja terapi penting, tetapi terapi tanpa teaching itu reversal. Itu udah hal yang itu apa namanya? Saya mempelajari rekam jejaknya Roger Callahan, seorang psikolog besar dari Amerika itu, penemu TFT.
dia mengatakan dengan sangat romantis, ketika reversal itu muncul, terapi itu tidak ada gunanya. Reversal itu sembuhnya hanya dengan teaching, tidak dengan terapi. Ada reversal kompleks, ada reversal mini, itu teaching semua tuh. Saya sudah pelajari itu, lalu kita lihat juga Hawking, kenapa Hawking meninggalkan dunia terapi? Yang dibutuhkan manusia itu teaching untuk menemukan dirinya. Untuk menemukan dirinya. Nah ini, ayo, undang saya diskusi terbuka, membahas teaching dan di kampus-kampus tapi soal terapi dan teaching ya. Saya mempelajari soalnya. Saya mempelajari. Ya kalau ada mau seru, misalnya ya, kelompok-kelompok psikoterapi, ayolah. Ya, diskusi umum gitu biar masyarakat tahu gitu. Yang mereka butuhkan itu teaching gitu. Teaching. Terapi itu darurat saja. Bukan tidak ada gunanya, tapi itu darurat. Tapi setelah terapi kan mesti teaching. Nah, itu enggak ada di masyarakat itu. Setelah terapi ya terapi lagi. Jadi nasib tubuhnya digantungkan ke terapi ya, Bang. Baju dan di sisi. Ya, kita hentikanlah itu ya. Kita hentikan tuh. Kita teaching, ayo semua kita butuh 1 juta ini yang bisa ngajar. Masyarakat sudah, ayo. Kalau terapis itu kita harus punya terikat profesi. Kalau dakwah itu ngajar itu buta huruf bisa dakwah. Model saya ini kan saya kalau ditanya, kamu apa kerjaanmu? Bukan terapis, saya ini edukator. Edukator. Masyarakat butuh teaching, nggak butuh terapi. Untuk Indonesia ya. Untuk umum, enggak. Masyarakat ini kuat nahan sakit. Dia bisa normalisasi. Ini penting ya. Ini penting. Ini penting. Saya harapkan tuh yang hadir 121 orang ini, udahlah, buka podcast masing-masing. Nanti saya sumbang mic. Mic apa namanya itu yang murah itu yang 121.000 apa namanya? Apa sih namanya yang dibeli Pak Suripto dulu saya? Merek apa tuh ya? Yang murah. Beli di sore. Kalau dia mau nggak punya mic saya kirimin lah itu. Apa sih namanya itu ya? Bukan Elvan Bun. Apa ya yang 120.000-an lah itu. Tapi bagus mereknya. Apa ya? Di kantor banyak itu. Ayo rame-rame mastering ya. Mastering marifat diri. Udahlah. Kalau udah marifat diri itu kita sudah, ayo. Rame-rame marifat diri. Kita ajar saudara kita. Kita ajar tetangga kita. Ayo. Ayo. Transendensi. Ini saya kok minggu ini kok banyak demamnya. Banyak demamnya ini. Wah ini harus makanya komporin aja ini yang 121 ini. Ayo selenggarakan transendensi ya. Dan kata konsentrasi di PC itu. Jadi yang masuk malam ini langsung dapat beban ya dari abang ya. Beban positif tapi iya. beban membawa Ya. spiritual menuju 2022 ya. Paling enggak ayo teaching gitu. Nggak bisa lagi. Krisis persepsi diri itu obatnya cuma satu. Obatnya cuma satu. Ilmu. Pengajaran. Tapi bukan hal-hal ilmu-ilmu yang sifatnya itu bukan ilmu alat. Ini ilmu usul ini. Nggak bisa ilmu alat. Kalau ilmu alat kan sudah banyak. Terapi itu udah ribuan macam metode. Itu yang dikritiki Hawking gitu ya.
Ini yang dibutuhkan tuh bukan ilmu alat, ini ilmu usul. Itulah teaching itu. Perkara usulia ini ya. Bukan alat. Boya, mantap, ya betul. Betul bosku, boya. Nanti saya beliin boya lah. Saya beliin boya ya. Boya ya, mantap bosku. Jadi ayo kita termasuk pengembangan diri ini udahlah jual-jual metode itu udah cukup lah ya. Cukup satu metode tapi dalam usulianya itu. Metodenya satu. Cukup satu, mastering. Tapi usulnya itu kuat gitu ya. Ilmu usul ini yang dibutuhkan ini. Bukan lagi ilmu alat. Kalau ilmu alat tuh udah terlalu banyak lah. Sekarang itu terapi itu macam-macam. Ada yang apa itu? Warna-warna kuku. Tapi sakti itu. Iya, ada teman saya tuh ya. Kalau sakit apa misalnya mencret diwarnai kukunya itu bisa ini warna-warna jari. Ilmu apa? Sujok. Sakti itu. Sujok. Sujok. Itu waduh teman-teman saya sakti betul ini. Sekarang itu ilmu alat banyak sekali. Tapi kita lemah pada ilmu usul, asas dan prinsip. Padahal tuh kalau dipelajari, loh ini kan dari 20 metode ini ternyata asasnya sama, lah kan sama saja. Tapi karena nggak tahu asas, kita boros belanja alat. Ya kan? Boros belanja alat. Kita karena tidak ngerti usul. Saya kira itu motivasinya ya. Motivasinya. 2022 pokoknya mari kita sama-sama. Udahlah terapi kita. Oke lah itu berguna. Tapi yang dibutuhkan masyarakat itu adalah ilmu usul. Asas dan prinsip yang mendalam untuk mengevolusikan krisis persepsi diri itu. Kan tidak ada terapi krisis persepsi diri itu. Kan tidak ada terapinya itu. Dan itu bukan perkara terapi. Itu harus perkara transformasi batin. Tidak bisa diterapi itu. Itu bukan pokok terapi gitu ya. Harus ada ajaran dan guru yang membantu untuk transformasi. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau terlalu banyak bercanda ya. Terima kasih, selamat malam. Kasih Bang Aswar. Makasih Bang Aswar. Get well soon. Baik, terima kasih untuk kehadirannya malam hari ini teman-teman. Mbak Sani keren ya Mbak Sani ya? Iya keren ini. Jadi pokoknya malam tahun baru kita bikin podcast perenungan ya. Iya. Ayo Mbak Sani kita bikin podcast. Ya, ayo. Seru. Kalau kurang boya saya kirimin boya. Ada sponsornya. Ya Bang siap. Dapat subsidi. Dapat subsidi boya. Ya, saya rasa teman-teman yang kebetulan malam hari ini hadir ada 125 orang. Oh, udah turun ya. Ada 124 orang malam hari ini. Kita masing-masing minimal niat dulu lah ya. Kalau misalnya mungkin belum berani atau apa, niat dulu. Niat dulu, terus kemudian ya lakukan langkah kecil dulu gitu ya Mbak Sani ya. Iya, betul. Jadi malam tahun baru boleh pesta kembang api, tapi sambil perenungannya dapat ya Mbak Ika. Ini penting soalnya. Betul. Supaya nggak krisis persepsi diri. Iya benar. Diri aja salah dipersepsikan bahaya. Nah itu bahaya banget. Apalagi kalau misalnya kita mendengarkan banyak orang lain ya, orang lain itu kan mempersepsikan kita macam-macam dan biasanya jelek gitu loh. Iya benar Mbak Ika. Penting banget. Oke, di sini terima kasih semuanya teman-teman. Selamat tahun baru. Tahun 2022 lebih baik ya daripada tahun 2021. Better, getting better terus. Semakin baik. Mbak Sani juga kita nunggu masteringnya.
supaya Siap, bisa siap. saya rasa Mbak Sani itu udah bisa lah ya, udah bisa membidani kehidupan gitu. Soalnya saya lihat saya sendiri aja terberkati gitu dengan tulisan-tulisannya Mbak Sani ya. Baik, terima kasih semuanya teman-teman. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, bahagia selalu. Selamat malam Mbak Ika, teman-teman.